Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPPA Kabupaten Kutai Timur sukses menggelar kegiatan sosialisasi tugas lembaga, organisasi masyarakat, dan media massa dalam Kabupaten Kota Layak Anak di Teras Belat, Sangatta pada Kamis 23 Oktober pekan lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan media dalam menciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kutai Timur. Dalam kegiatan tersebut, DPPPA menggandeng berbagai pihak mulai dari lembaga masyarakat, media massa, hingga dunia usaha untuk bersama-sama berkomitmen mendukung pemenuhan hak anak khususnya di Kutai Timur. Kegiatan pada hari ini kita mengenai tentang KLA ya, kerjasama antara KLA dengan beberapa pihak, terutama di sini beberapa organisasi yang saya maksud di sini, juga beberapa lembaga yang ada di sini. Kenapa ada beberapa pihak termasuk juga perusahaan ya, CSR-nya juga, karena ini perlu peran penting dalam membantu tumbuh kembangnya anak dalam hal ini bagaimana anak-anak itu tidak ada diskriminasi, misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, juga ada beberapa anak yang mungkin di bawah standar ya, dan kita juga meminimalisir bagaimana tentang bullying ya, juga peran khusus peran pemerintah, peran berbagai lembaga, peran dari perusahaan untuk stunting ini. Karena stunting ini akar namanya anak itu adalah tunas ya, tunas dalam hal ini tunas itu kalau anak-anak itu tumbuh, kita kan butuh perhatian khusus, dan juga di sini juga kita harus sebagai peran orang tua juga cukup aktif, harus mendominasi dalam tumbuh kembang anak, bagaimana anak-anak itu juga kebutuhannya pertumbuhannya harus kita perhatikan, karena dalam pertumbuh kembang anak itu juga bagaimana adanya kekerasan di sekeliling kita, kejahatan juga banyak di sekeliling kita, bullying juga banyak di sekeliling kita. Jadi tujuannya untuk itu bagaimana kita meminimalisir semuanya demi terlaksananya kegiatan ini. Makanya kami mengadakan ini sosialisasi tugas lembaga, juga organisasi masyarakat dan beberapa media dan beberapa organisasi gitu. Kabupaten Layak Anak ini bukan tugas dari satu dinas, tapi merupakan semua tugas dari kita semua, termasuk organisasi. Kenapa Ikatan Bidan Indonesia juga ada? Karena sebenarnya teman-teman bidan di lapangan mereka lah yang berhadapan langsung dengan anak-anak ya. Mulai dari persiapannya, sejak dari remaja, bidan sudah melayani kesehatan reproduksi remaja, kemudian menjadi calon pengantin, kemudian ibu, kemudian dia hamil, melahirkan, menyusui, dan bahkan sampai ber-KB, itu semuanya dilayani oleh bidan. Kenapa bidan harus tahu tentang Kabupaten Layak Anak? Karena mereka dituntut untuk mampu mewujudkan hak-hak anak, khususnya yang ada di Kabupaten Kutai Timur, baik hak anak, kemudian karena kita tahu hak anak itu ada 4 ya, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan kemudian hak partisipasi dalam masyarakat. Dan semua ini terkait juga dengan tugas-tugas Ikatan Bidan Indonesia atau bidan. Pada kesempatan ini saya ingin menghimbau untuk seluruh masyarakat, mari kita mewujudkan Kabupaten Kutai Timur yang menjadi kabupaten yang layak anak. Saya ingin mengapresiasi Kabupaten Kutai Timur yang telah meraih peringkat madya sebagai kabupaten yang layak anak. Semoga kedepannya Kabupaten Kutai Timur bisa lebih baik lagi, menjadi peringkat nindya, bahkan utama, menjadi kabupaten yang layak anak. Terima kasih semua, semoga apa yang menjadi tujuan kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Kabupaten Kutai Timur menjadi kabupaten yang layak anak. Terima kasih.